Halo semuanya, apa kabar? Di hari ini, kami dari kelompok paratiroid akan menjelaskan untuk kalian semua apa sih itu paratiroid. Nah, paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Di dalam melaksanakan kerjanya, kelenjar paratiroid ini diatur dan diawasi secara langsung oleh kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis itu apa sih? Nah, kelenjar hipofisis itu adalah konsentrasi ion-ion yang terdapat di dalam cairan ekstraseluler. Nah, produksi ini akan meningkat apabila kadar kalsium di dalam darah plasma menurun. Fungsi dari paratiroid ini adalah 1. Memelihara konsentrasi ion kalsium yang tetap pada plasma. Dan untuk yang kedua, mengontrol ekskresi kalsium dan fosfat melalui ginjal, mempunyai efek terhadap reabsorpsi hormon tubuler dari kalsium dan ekskresi fosfor. Dan untuk yang ketiga, mempercepat absorpsi kalsium di usus. Dan yang keempat, jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi reabsorpsi tulang sehingga menambah kalsium dalam darah. Struktur dari kelenjar paratiroid ini adalah terdiri dari 4 kelenjar kecil yang ukurannya sebesar kacang polong. Meskipun ukurannya kecil, kelenjar paratiroid memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Termasuk pada hormon yang diekskresikan. Paratiroid adalah suatu hormon berbeda yang disekresikan oleh kelenjar paratiroid, yaitu 4 kelenjar kecil yang terletak di permukaan belakang kelenjar paratiroid. Hormon paratiroid bersama-sama dengan vitamin D dan kalsium tonin mengatur kadar kalsium dalam darah. Sintesis paratiroid hormon oleh kadar kalsium plasma, yaitu dihambat sintetisnya bila kadar kalsium tinggi dan dirangsang bila kadar kalsium rendah, seperti aldosteron. Hormon paratiroid esensial untuk hidup. Efek keseluruhan hormon paratiroid adalah meningkatkan konsentrasi kalsium dalam plasma dan mencegah hipokalsemia. Apabila hormon paratiroid sama sekali tidak tersedia dalam beberapa hari, individu yang bersangkutan akan meninggal. Biasanya akibat afeksia yang ditimbulkan oleh spasme hipokalsemik otot pernapasan melalui efeknya pada tulang, ginjal, dan usus. Hormon paratiroid meningkatkan kadar kalsium plasma apabila kadar elektrolit 7 ini mulai turun sehingga hipokalsemia dan berbagai efeknya secara normal dapat dihindari. Hormon ini juga bekerja menurunkan konsentrasi fosfat plasma. Faktor risiko. Kondisi ini dapat menimbulkan beragam gejala melalui dari kelelahan nyeri otot hingga kejang. Kelenjar paratiroid yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga keseimbangan kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh. Jenis-jenis kelainannya yaitu yang pertama, hiperparatiroidisme. Ini adalah terjadi ketika kadar hormon paratiroid dalam darah terlalu tinggi. Yang kedua, hipoparatiroidisme. Ini adalah kondisi ketika kelenjar paratiroid kurang aktif dan membuat kadar hormon paratiroid dalam tubuh terlalu rendah. Yang ketiga, pseudohipoparatiroidisme. Ini adalah penyakit genetik yang sangat langka. Penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak dapat merespon atau merasakan adanya hormon paratiroid dalam tubuh. Yang keempat, kanker paratiroid. Jadi kanker paratiroid ini adalah jenis kanker langka yang biasanya menyerang salah satu dari 4 kelenjar paratiroid. Kanker paratiroid lebih sering menyerang orang yang berusia 40-an sampai dengan 50-an. Gejala kanker paratiroid umumnya menyerupai gejala hiperparatiroidisme beserta munculnya benjolan di leher, baik benjolan di leher kanan maupun benjolan di leher kiri. Kemudian suara serak dan kesulitan dalam menelan. Ada 4 penyebab. Yang pertama ada penyakit
penyakit autoimun, kelainan bawaan pada kelenjar paratiroid, rendahnya kadar magnesium dalam darah, komplikasi dari operasi mengangkat kelenjar tiroid maupun paratiroid, atau efek samping dari radiasi kanker. Yang ketiga ada mesui hiperparatiroidisme. Penyakit ini menyebabkan komplikasi jika tidak dirawat. Di bawah ini daftar komplikasi dan masalah yang dapat timbul jika tidak dirawat. Yang pertama ada gairah seks yang rendah, yang kedua ada perkembangan seksual yang lambat, yang ketiga ada tingkat energi yang rendah, dan yang keempat ada pertambahan berat badan. Yang terakhir ada kanker paratiroid, merupakan jenis kanker yang sangat jarang terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Berpotensi serangan kanker ini biasanya penyakit ini terjadi pada orang yang berusia lebih dari 30 tahun. Penyakit pasti kanker paratiroid tidak diketahui orang dengan neoplasia endokrin multiple tipe 1 memiliki peningkatan resiko penyakit ini. 4 gejala. Yang pertama, hiperparatiroidisme. Hiperparatiroidisme ini seringkali tidak menunjukkan tanda atau gejala seperti nafsu makan menurun, gangguan pencernaan seperti mual, muntah dan sembelit, sering buang air kecil, tubuh terasa lemah dan selalu letih, nyeri tulang dan sendi, sakit perut, nyeri punggung dan sulit berkonsentrasi, dan juga mudah melupa. Dan yang kedua yaitu penderita hiperparatiroidisme dapat merangsang beberapa gejala berikut seperti sensorik, kesemutan, muncul sensasi perih atau mati rasa di bibir, jari tangan dan jari kaki, nyeri otot atau kram di bagian kaki, perut atau wajah, spasme atau kram otot terutama di sekitar mulut, tangan, lengan, dan tenggorokan, nyeri saat menstruasi, rambut rontok, kulit menjadi kering dan kasar, kemudian kuku menjadi rapuh, masalah psikologi seperti mudah cemas atau depresi. Kemudian yang ketiga yaitu gejala pseudohiperparatiroidisme seperti katarak, masalah gigi, mati rasa, kejang, tetani. 4 yaitu gejala kanker patroid. Gejala kanker patroid umumnya menyerupai gejala hiperpatroid beserta munculnya benjolan di leher kanan maupun di kiri, suara serak dan sulit menelan. Gangguan kelenjar patroid yang disebabkan oleh faktor genetika umum tidak bisa dicegah, namun di luar faktor genetika ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit kelenjar patroid dan menjaga agar kelenjar ini dapat berfungsi dengan baik. Rajin berolahraga, mencukupi kalsium dan vitamin D dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang serta tidak merokok. Nah, yang berikut itu menyangkut diagnosis dari kelainan-kelainan yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu kelainan hiperparatiroidisme. Diagnosis hiperparatiroidisme, dokter akan menanyakan secara langsung kepada pasien gejala-gejala seperti apa yang dialami pasien, kemudian pengobatan seperti apa yang sudah dijalani oleh pasien itu sendiri. Setelah itu dokter akan memeriksa secara menyeluruh fisik dari pasien tersebut. Selanjutnya yang dilakukan juga untuk sebagai pemeriksaan penunjang, dokter akan melakukan pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan darah lanjutan untuk memeriksa kondisi dan fungsi ginjal, kelenjar pankreas, tulang, serta mengukur kadar vitamin D. Yang berikut itu tes kepadatan tulang atau bone mineral densitometry dengan menggunakan perangkat fotorongen untuk mengukur jumlah kalsium dan mineral lain di dalam tulang. Yang berikut yaitu pemindai ginjal dengan menggunakan fotorongen, USG atau CT scan untuk mendeteksi gangguan ginjal yang dapat terjadi karena hiperkalasemia seperti batu ginjal. Yang berikut itu biopsi atau pengambilan sampel kelenjar parat. Dengan
darah, serta pemeriksaan kadar hormon paratiroid. Dokter juga akan meminta pasien untuk melakukan pemeriksaan urin. Ini guna untuk bila mana tubuh mengeluarkan kalsium dalam jumlah yang berlebihan. Nah, yang berikut itu bagaimana mendiagnosis pseudohipoparathyroidisme. Mendiagnosis kelainan ini juga dilakukan melalui tes darah untuk mengecek kadar kalsium, fosfor, dan hormon paratiroid dalam darah. Perlu juga dilakukan tes urin, termasuk tes genetik, MRI, atau scan otak. Nah, yang terakhir itu bagaimana mendiagnosis kanker tiroid. Jadi dalam mendiagnosis kanker tiroid ini, dokter akan memeriksa secara fisik apa yang dialami oleh pasien, juga mengecek apakah ada benjolan di leher menunjukkan gejala kanker tersebut. Kemudian apakah juga ada faktor keturunan dari keluarga pasien. Nah, selanjutnya apabila dokter mencurigai ada sel kanker yang tumbuh atau perkembangan sel kanker tersebut, akan ada pemeriksaan tambahan seperti tes darah. Tes darah ini bertujuan untuk mengukur kadar hormon kalsitonin dan juga thyroid stimulating hormone serta kalsium dalam darah. Yang berikut itu ada tes genetik. Tes ini dilakukan untuk mengetahui adanya faktor genetik seperti mewarisi mutasi gen dalam keluarga yang memperkuat dugaan penyakit kanker tiroid ini. Setelah itu juga ada tes biopsi. Tindakan ini dilakukan untuk mengecek jaringan